Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ADHD yang beranggotakan saya Dina Laila Oktaviana dan Amanda Trianisa. Anak ADHD yaitu anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pelayanan khusus dalam memenuhi kebutuhan yang diperlakukan oleh anak ADHD, terutama dalam mendapatkan pendidikan formal. Menurut Sugiman M., dalam buku yang berjudul Memahami dan Membantu Anak ADHD, terdapat beberapa hal yang dibutuhkan anak ADHD, yaitu berkaitan dengan pengendalian diri dan kebutuhan belajar. Apa yang dimaksud dengan anak ADHD? Yaitu gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Menurut Ikatan Psikiatria Amerika, ADHD adalah sebuah pola tetap tentang kesulitan memusatkan perhatian atau perilaku hiperaktif dan impulsif. Kriteria anak ADHD yaitu kurang perhatian, hiperaktif impulsif. Faktor penyebab ADHD yaitu faktor genetika, merupakan faktor penting dalam memunculkan tingkah laku ADHD. 2. Faktor neobiologis, yaitu terdapat persamaan antara ciri-ciri yang muncul pada ADHD yang pada kerusakan fungsi lobis prefrontal. Perkenalkan, nama saya Amanda Trianisa Adila. Faktor penyebab ADHD. Faktor genetika merupakan faktor penting dalam memunculkan tingkah laku ADHD. Faktor dari anggota keluarga ADHD memiliki gangguan, yaitu orang tua mengalami ADHD, maka anaknya berisiko ADHD sebesar 60%. Pada anak kembar, jika salah satu mengalami ADHD, maka saudaranya 70-80% mengalami ADHD. Pada studi gen khusus, beberapa penemuan bahwa molekul genetika gen-gen tertentu dapat menyebabkan ADHD. Dengan demikian, temuan-temuan dari aspek keluarga, anak kembar, dan gen tertentu mengatakan bahwa ADHD ada kaitannya dengan keturunan. Faktor neurobiologis. Beberapa dugaan dari penemuan tentang neurobiologis diantaranya bahwa terdapat persamaan antara ciri-ciri yang muncul pada ADHD yang muncul pada kerusakan fungsi lobus prefrontal. Dengan demikian juga, penurunan kemampuan pada anak ADHD pada tes neuropsikologis yang dihubungkan dengan fungsi lobus. Temuan melalui MRI atau pemeriksaan otak dengan teknologi tinggi menunjukkan ada ketidaknormalan pada bagian otak depan. Kemudian ciri-ciri anak ADHD. Yang pertama, kurangnya perhatian meliputi gagal memperhatikan detail atau melakukan kecerobohan dalam tugas sekolah dan lainnya. Kesulitan mempertahankan perhatian di sekolah atau saat bermain. Tampak tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Tidak bisa mengikuti instruksi atau menyelesaikan tugas. Kemudian hiperaktivitas. 1. Tangan atau kaki bergerak gelisah. Meninggalkan kursi pada situasi belajar yang menuntut untuk duduk tenang. Berlarian atau memanjat benda secara terus-menerus. Kesulitan untuk bermain dengan tenang. Impulsivitas. Yang pertama, sering berteriak di kelas. Tidak bisa menunggu giliran dalam antrean. Cara mendampingi anak ADHD. Yang pertama, memberikan instruksi pada anak juga sebaiknya terstruktur, singkat, dan spesifik. Contohnya, tolong bantu ibu menaruh mainan di kontak mainan dan mengembalikan buku gerak. Berikan anak pujian jika dia melakukannya dengan benar. Yang kedua, menciptakan waktu tidur yang rutin. ADHD dapat menyebabkan masalah tidur yang justru dapat membuat gejala semakin parah. Banyak anak dengan ADHD berulang kali bangun di tengah malam sehingga pola tidurnya kacau. Kemudian mengajak anak beraktivitas dan berolahraga. Pastikan anak Anda melakukan banyak aktivitas fisik di siang hari. Berjalan, melompat-lompat, dan olahraga adalah beberapa hal yang baik untuk dilakukan. Kemudian membina hubungan keluarga yang sehat.
Hubungan antara semua anggota keluarga memainkan peran besar dalam mengelola atau merubah perilaku anak hiperaktif. Suami istri dengan ikatan yang kuat sering kali merasa lebih mudah menghadapi tantangan menjadi orang tua. Upayakan menjalin komunikasi yang sehat dengan anak. Jika anak Anda mengajak berbicara, maka Anda harus mendampinginya dengan tenang dan sabar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.